Bismillah. Baiklah, kita lanjutkan untuk di bagian kedua ini tentang metode filsafat ya. Nah, sebagaimana yang Bapak jelaskan di video sebelumnya atau di part sebelumnya tentang metode ilmiah atau sesuatu yang berbau ilmiah. Nah, mungkin terdapat perbedaan antara ilmiah dengan filsafat ya, yang mana ilmiah tadi kan berkaitan tentang bukti, fakta, ya, kefokusan dalam pengetahuan atau yang mau kita cari itu apa. Nah, sedangkan filsafat itu kan kemarin yang sudah kita bahas juga tentang pemikiran yang mendasar ya, tentang eksistensi, misalkan nilai, etika, realitas yang kita cari akarnya secara mendalam. Oke, di situ titik awalnya. Yang mana mungkin nanti secara objeknya itu berbeda. Yang mana kalau filsafat ini menekankan kepada pikiran yang mendalam. Oke. Nah, ada beberapa metode filsafat ya, sebagaimana yang Bapak jelaskan di video ini. Yang pertama itu metode kritis ya. Ini dari Socrates ya. Gampangnya kata Socrates, kritis itu bagaimana kita mencoba memberikan pertanyaan ulang terhadap suatu realitas ya. Misalkan ya, kita ini sudah merdeka, kemudian kita kritisi apakah benar-benar merdeka ya. Misalkan saya ini adalah orang yang baik, kita kritisi apakah saya benar-benar orang yang baik. Nah, seperti itu adalah kritis. Nah, kenapa kritis ini adalah metode dari filsafat? Ya, karena kritis itu memancing seseorang untuk memikirkan eksistensi dirinya ataupun sesuatu yang dia pikirkan. Nah, makanya dia masuk dalam metode filsafat ya. Apapun misalnya kalau kita tanyakan ulang itu pasti kita cenderung memikirkannya lebih dalam. Kemudian yang berikutnya metode dari filsafat adalah intuitif ya, atau intuisi. Nah, intuisi itu salah satu fitrahnya manusia atau kelebihan manusia ya, yang mana mungkin makhluk hidup itu diberikan naluri tapi tidak intuitif ya. Nah, intuitif ini berasal dari spiritualisasi manusia, vitalitas biologisnya, yang mana dia mencoba memahami segala hukum yang ada di depannya. Nah, contohnya misalnya hukum kausalitas ya. Contoh, misalkan kalau saya hukum kausalitasnya contohnya kalau saya tidak makan maka saya lapar. Nah, itu kan kausalitas nih. Ya, misalkan saya berjalan jauh misalkan maka saya capek. Nah, seperti itu. Oke. Tapi dengan intuitifnya kadang-kadang misalkan ada yang menabrak itu. Contoh misalnya kalau aku berjalan jauh maka aku tidak capek ya, maka bisa diganti tidak apa-apa capek, karena apa sesuatu yang aku cari itu lebih besar daripada capek itu. Nah, itu intuitif. Atau misalnya ada sesuatu yang lebih menarik pada feeling manusia itu ya. Contohnya misalnya seperti seni ya. Seni itu kan objektif nih, subjektif. Dalam artian misalkan Bapak melihat sesuatu ini indah, tapi belum tentu menurut Baginda indah. Contohnya selera warna aja ya. Selera warna kan orang beda-beda nih. Nah, itu kan berdasarkan intuitif. Nah, filsafat lebih ke situ. Ada mungkin orang yang lebih menekankan kepada pemikiran atau corak pemikiran tertentu yang sebenarnya kita tidak bisa menerima pemikiran itu. Nah, tapi itulah metode filsafat. Jadi dengan alasannya seharusnya kalau misalnya dia setuju, kita setuju, setuju. Kalau tidak ya sudah, kita bisa mendebatnya atau kita bisa tidak menerimanya. Oke. Selanjutnya metode filsafat itu ada semantik. Nah, kalau semantik ini dia mengkajinya itu terhadap bahasa ya. Nah, atau penuturan seseorang terhadap sesuatu. Nah, kalau berbicara tentang bahasa ya, bahasa itu
tidak ada jawaban pasti tentang kenapa bahasa itu tercipta seperti ini, ya. Kalau misalkan kata serapan bisa, ya, atau misalnya asal kata bisa. Contoh misalnya kalau dalam bahasa Arab itu salat, salat itu secara bahasa ad-du'a, artinya doa, ya. Kalau misalnya secara terminologi fikih adalah aqwalun wa af'alun mubtatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan akhirnya salam, ya. Nah, itu definisi dari sholat misalkan. Nah, tapi kalau misalnya dicari asal katanya sama sekali, kenapa, contohnya misalnya kenapa benda yang kita duduki itu kursi, sedangkan kita yang menaruh barang itu di atasnya meja, kenapa tidak dibalik saja? Nah, itu kan tidak bisa. Kita kan dapatnya itu turun temurun berdasarkan kalau dalam bahasa Arab itu simaiyah. Simaiyah itu artinya bahasa yang diwariskan secara turun menurun lewat pendengaran, ya, auditori, ya, pendengaran. Jadi misalnya kayak kita nih, ya, lo misalnya kebetulan orang Banjar. Nah, dari mana bisa bahasa Banjar? Jawabannya ya kita dari orang tua kita berbahasa Banjar. Nah, kemudian dari sekolah kita belajar bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi ke pembahasan semantik lah. Semantik dalam masalah filosofis atau dalam filsafat itu berarti dia mengkaji hakikat sesuatu di dalam bahasanya. Nah, di sini Bapak tuliskan ada dua macam semantik, semantik sosiologi dan antropologi. Nah, kalau sosiologi itu tentang fenomena sosial, ya. Oke, misalnya kita bertemu, ya, kita berbicara misalkan, atau kita konflik misalnya. Nah, itu kan sosial. Tapi kalau antropologi itu di dalam sosialnya itu, jadi lebih ke dalamnya. Kayak misalnya tadi makna yang mendalam, misalnya kenapa jadi budaya itu dilakukan, ya. Nah, kenapa jadi tradisi itu mengakar. Nah, itu antropologi bicaranya, bukan cuma sosiologi. Sosiologi itu yang di luarnya, antropologi itu yang di dalamnya. Nah, contohnya misalnya kayak sosiologi nih, semantik sosiologi kayak pemilihan kata cewek atau wanita. Nah, yang mana mungkin kita orang Indonesia sudah paham kalau cewek itu biasanya anak muda, nah, kalau wanita itu biasanya yang lebih berumur. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian tentang semantik antropologi, nah itu biasanya seperti Bapak jelaskan tadi, itu lebih menekankan kepada alasannya, lebih menekankan kepada sesuatu yang ada di balik makna tersebut, ya. Nah, kemudian metode berikutnya dalam filsafat itu adalah matematis. Nah, matematis itu kalau pada dasarnya ya ilmu pasti yang bisa diukur, ya, misalnya kayak nilai, volume dan sebagainya. Nah, kalau dalam filsafat bisakah diukur? Jawabannya filsafat juga bisa diukur, ya. Nah, karena filsafat itu adalah produk atau hasil pemikiran dari seseorang, yang mana kita juga bisa membacanya, kita bisa mengukurnya. Nah, karena walaupun pemikiran itu abstrak, tapi pemikiran itu ada polanya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya tentang struktur dalam filsafat, ya. Nah, struktur dalam filsafat. Struktur itu kalau misalnya kita lihat seperti bangunan itu kan ada pondasi, ya, ada atap, ya, kemudian yang lainnya, ya. Nah, di dalam filsafat juga seperti itu, ya. Ada bagian-bagian dari itu tadi. Oke. Dalam filsafat itu umumnya ada 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ya. Yang mana pembagian ini mempunyai dasar dari pemahaman terhadap filsafat itu sendiri. Nah, ontologi itu biasanya berbicara tentang hakikat sesuatu, ya. Ini biasanya pengetahuan tentang hakikat, bisa teolog, bisa mistis. Teolog itu tentang ketuhanan, misalkan mistis itu tentang sesuatu yang di luar logika. Nah, biasanya kalau orang yang berada dalam ontologi ini dia berusaha mencari hakikatnya.
Contoh misalnya kayak eksistensi kehidupan. Nah, pasti dia bertanya hakikat kehidupan itu apa? Ya, kehidupan itu apa? Nah, itu berarti dia di struktur ontologi. Kemudian epistemologi. Epistemologi itu bagaimana dia memperolehnya atau bagaimana actionnya. Nah, kalau dalam bahasa filsafat itu fisikanya. Fisika itu yang bisa diukur ya, jadi dihitung dan bisa dilakukan. Nah, itu epistemologi. Selanjutnya aksiologi. Nah, aksiologi itu nilai gunanya ya atau keberhargaan sesuatu itu aksiologi. Nah, itu yang ada di dalam filsafat. Jadi misalnya tentang hakikat tadi, bagaimana cara mendapatkan mengetahui tentang hakikat hidup. Kemudian apa gunanya? Nah, seberapa nilai hal tersebut bagi kehidupan kita. Nah, itu aksiologi. Kemudian faedah dari filsafat ya. Tentunya filsafat itu sebagai pengatur dalam pola pikir, mempelajari sejarah pemikiran umat manusia, kemudian mempermudah mencari kebenaran dalam sebuah riset, dalam sebuah penelitian, dan kemudian bisa menyikapi lebih objektif dan logis terhadap sesuatu hal kebijakan. Oke, nah sekarang ada beberapa hal yang bisa disimpulkan misalkan dari dua metode ini, ilmiah dan filsafat. Oke, misalkan kalau dalam hal metodenya, filsafat itu langkah tentang ilmiah dulu itu adalah langkah tentang bagaimana kita mencari fakta ya. Sedangkan kalau filosofis kita itu menggali konsep-konsep dasarnya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kalau objeknya ya. Nah, kalau ilmiah ini fokus kepada fakta-fakta yang ada ya, baik itu secara fisik ya ataupun ada masalah atau perkara hukum alam. Nah, kalau filsafat itu mengkaji konseptualnya atau abstrak dalam pemikirannya. Nah, itu objek filsafat. Oke, kemudian sumber pengetahuannya. Kan tadi kalau eh, pengetahuan atau ilmiah itu dapat dari bukti empiris atau observasi langsung. Kalau filsafat itu mengandalkan rasio, akal, ya, intuisi tadi. Oke, yang mana intuisi itu berbeda-beda setiap orang. Nah, itu dia. Oke, sekarang Bapak buka lagi sesi diskusi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak akhiri video ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.